Saat ini di lahan KTH Sukoburjo melihat tanaman balsa umur 3 tahun lebih, program dari RHL. Saya bisa menggambarkan bahwa di lahan ini, di lokasi ini, khususnya di Pati Ayam ini, pasca reformasi dulu gundul sekali karena ada penjarahan di mana-mana. Terus akhirnya masyarakat masuk, ditanami jagung, singkong, itu terjadi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ini menyebabkan Pati Ayam ini gundul, dan sungai di saat musim hujan itu penuh dengan air, menyebabkan banjir yang ada di Kota Pati. Kami mengawali pelaksanaan program ini dengan membentuk suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Tani Hutan Sukoburjo. Ini terjadi karena keprihatinan kami yang ada di sekitar hutan, di mana regulasi yang baru atau dengan peraturan menteri yang baru yang ada ini, kami bisa mengakses atau bisa mengelola hutan secara mandiri. Artinya mandiri itu kelompok ya, yang selama ini dikelola oleh Perhutani. Kami bisa diberi akses untuk mengelola secara kelompok. Kami punya kelompok, kami punya anggota. Ini memungkinkan kami bisa mengelola tidak hanya kelola hutannya, tetapi juga kelola usahanya, juga kelola kelompoknya. Karena kami menyadari bahwa operasional kelompok juga ini penting untuk membuat laporan, untuk memberi honor kepada pengurus. Ini kan juga perlu pembiayaan. Maka kami juga membuat koperasi dari KTH Sukoburjo ini sudah berjalan. Kami berkoperasi ini memenuhi kebutuhan dari anggota seperti saprotan ataupun juga alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh anggota. Keuntungan dari berkoperasi ini untuk penguatan kelembagaan, dalam hal ini untuk operasional kelompok. Tahun 2019 kita mengakses program dari pemerintah berupa KBR. Ini alhamdulillah di tahun 2019 kami menerima program KBR dari BPD Pamli Draton untuk dalam kawasan. Waktu itu anggarannya 100 juta. Kita bisa untuk 50 hektar ya. 50 hektar sudah kita tanam, sudah kita distribusikan kepada anggota. Tahun 2019 di musim hujan langsung kita tanam. Alhamdulillah saat ini tanaman itu sudah besar dan sudah mulai berdampak kepada anggota. Artinya berdampak kepada anggota ini secara ekonomi ya, karena sudah mulai berbuah, baik pete, mangga. Ini petenya seperti ini, mangga. Terus juga ada apokat, ada juga kayu. Ini juga sudah mulai tumbuh dengan baik, dan dampak ekonominya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan kepada anggota kami. Yang dulunya mereka hanya melulu menanam jagung, singkong, sekarang mereka sudah mulai merasakan, mereka bisa menjual buah pete, bisa menjual buah apokat, bisa menjual buah mangga. Ini juga seiring berjalan, tanaman jagungnya berkurang, tanaman buah-buahannya itu semakin besar, maka ke depan dampak ekonomi terhadap kenaikan dari ekonomi anggota kami akan semakin tinggi. Mereka penanaman jagungnya akan berkurang, dan juga hijaunya Pati Ayam ini akan semakin royo-royo. Di tahun kelima ini, 4 dan ke arah kelima ini, kami sudah bisa panen. Yang paling banyak kami panen buah pete, karena ada sekitar 10 ribuan pohon pete dari KBR maupun dari RHL yang sudah berbuah. Tentu kami sebagai kelompok mencarikan terobosan-terobosan bagaimana bisa menampung dari hasil anggota kami ini. Alhamdulillah kemarin pasar tidak hanya lokal, artinya lokal di Jawa Tengah, juga nasional ke Jakarta. Kami juga sempat mengirim hasil dari pete ini. Yang terakhir kemarin kami juga kerjasama dengan PT Asanova. PT Asanova ini buyer yang sudah biasa mengekspor bahan-bahan ke luar negeri, dan kebetulan kita ada kerjasama dengan PT Asanova untuk mengekspor pete.
sudah kita jalankan ekspor pete ini untuk pertama kali kemarin sebelum bulan puasa. Alhamdulillah diterima dengan baik, dan berikutnya ini secara kuantitas dari buyer meminta tambahan lagi. Kalau awalnya hanya 300 kilo, ini di pengiriman berikutnya dari pihak buyer minta 1 ton. Ini juga memotivasi kepada anggota yang selama ini belum menanam, semakin semangat atau tambah semangat dalam menanam baik buah-buahan maupun kayu-kayu. Setelah program berjalan dengan baik dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, menghijaukan hutan, tentu kami punya harapan yang lebih daripada itu. Bagaimana nanti kelompok ini juga bisa bermanfaat untuk anggota dan bisa menambah anggota dan bisa memberi motivasi atau speed kepada teman-teman kelompok yang lain di luar dari kelompok KTH Sukoburjo. Dan tentunya harapan kami terhadap pemerintah, semoga regulasi ini semakin disempurnakan dan semakin diperbaiki, supaya kami juga ke depan tidak hanya konsentrasi di penanaman saja, tetapi pasca panen juga nanti pemerintah juga ikut andil dalam menerima hasil dari kelompok ini. Kami berharap pemerintah ke depan bisa lebih proaktif dalam mendampingi kami, baik penanaman maupun juga pasca panen, sehingga nanti 1, 2 atau mungkin 5 tahun lagi pati ayam yang selama ini mulai tahun 2020 tahun 2000-an ini gundul, ini nanti di tahun 2020 ke atas ini nanti bisa hijau royo-royo, masyarakatnya juga bisa sejahtera dan makmur. Demikian, terima kasih. KTH Sukoburjo, masyarakat makmur, hutannya subur, pati ayam hijau royo, berkah berkahi.